Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu bahwasanya nafasnya orang berpuasa itu berbau, bahkan tidak enak. Itu hal biasa dan hampir pasti terjadi. Siapapun orangnya kalau puasanya benar-benar sesuai dengan syariat, dengan aturan, hampir pasti nafasnya berbau. Mengapa berbau? Karena di antara yang dikeluarkan tadi adalah racun-racun tubuh yang tidak bisa dikeluarkan lewat jalan-jalan seperti biasanya. Misalnya tidak bisa keluar lewat air kencing, kotoran, keringat. Maka racun-racun yang ada di tubuh kita tadi bisa dikeluarkan saat kita itu lapar, saat kita lagi berpuasa. Maka itulah diantara kelebihan puasa. Kemudian para pendengar sekalian, ada cara yang bisa mengurangi bau mulut waktu puasa, yang itu secara syar'i, artinya tidak sampai membatalkan dan tidak mengganggu puasanya, yaitu dengan siwak. Ini siwak. Siwak ini diantara faedahnya adalah mengurangi bau badan. Ini adalah sunnah Nabi, di mana Nabi kalau memberi kesunan pasti ada nilai-nilainya di semua bidang, terutama bidang kesehatan. Ya. Kita ngomong siwak, bahwa siwak ini adalah salah satu sunnah Nabi yang bisa digunakan berbagai macam acara atau ibadah. Kita dengan waktu sholat, sebelum sholat siwakan sunnah, sebelum mengaji Quran siwakan dulu sunnah, sebelum khutbah siwakan dulu juga sunnah. Jadi setiap amalan yang didahului oleh siwak itu mengandung kesunahan. Bahkan Nabi dawuh, laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya perintah umatku tadi untuk bersiwakan setiap kali sholat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, satu rakaat tanpa siwak, seorang lagi, satu rakaat dengan siwak lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Inilah kelebihan siwak. Di antara faedah siwak, ya, ini di dalamnya mengandung banyak zat-zat yang berguna untuk membunuh kuman. Apa itu jamur, apa itu bakteri, apa itu virus dan lain-lain. Sehingga kalau siwak ini dimasukkan ke dalam tubuh, ke dalam mulut, ya, maka ketika di mulut ada kuman mati. Begitu juga ada yang bertanya, gimana kalau siwak itu dimasukkan semua tempat, misalkan setelah siwakan dimasukkan ke saku, apa saku tidak kotor? Saya jawab, ini adalah alat atau bahan yang di dalamnya banyak sekali mengandung kuman, mengandung antibiotik, anti kuman, antivirus dan lain. Sehingga misalnya saya saku begini, di saku saya misalnya ada kuman, maka kuman mati. Jadi justru membersihkan semua tempat yang disinggahi siwak ini. Inilah diantara kelebihan siwak, membunuh semua kuman penyakit yang bersentuhan dengan siwak tadi. Di samping itu siwak juga bisa menjaga kesehatan gigi, sehingga kalau mungkin sejak kecil kita itu pakai siwak, insya Allah gigi kita akan teratur bentuknya, tidak sampai pakai apa itu bekel apa itu, insya Allah. Kemudian membersihkan juga dan mengurangi sakit gigi. Oleh karena itu pentingnya siwak ini untuk kesehatan seperti itu, sehingga Nabi menganjurkan seperti ini, ternyata ada nilai kesehatan. Belum lagi siwak, ya, dawuh Nabi ini bisa, ini dalam kitab kitab yang Nawawi dikatakan di antara faedah siwak di samping kesehatan juga mengurangi bungkuk. Bungkuk itu kalau orang itu akan makin bongkok, itu insya Allah dengan siwak bisa dikurangi lagi, ya. Belum lagi menambah wajah yang insya Allah semakin ceria, semakin sumringah, dan itu juga bisa terjadi kalau kita rajin pakai siwak. Apapun kegiatan kita boleh siwakan. Qiraat, baca Quran, khutbah, sholat, semua pakai siwak mulia dan menambah pahala. Kemudian yang saya ingatkan lagi bahwasanya ada juga para ulama yang mengatakan
kalau siwakan setelah asar itu makruh. Mengapa makruh? Karena kalau setelah asar itu dikhawatirkan bau mulut yang tidak enak itu hilang. Kalau sudah hilang nanti akan berkurang pahalanya. Karena diantara dawuh para ulama, bau mulut yang tidak enak orang puasa itu menambah pahala. Di sisi Allah lebih baik daripada minyak kasturi. Sehingga kalau nanti dipakai siwakan di setelah asar, maka akan menghilangkan bau mulut sehingga akan mengurangi nilai pahala puasa. Karena itu mungkin boleh siwakan setelah atau sebelum asar. Dan itu bertujuan untuk mengurangi bau mulut sehingga nanti tidak mengganggu pergaulan. Yang penting lagi para pendengar, kalau kita tahu bahwasanya orang puasa itu bau mulutnya, nafasnya tidak enak, maka yang paling penting jagalah diri supaya tidak ganggu teman-temannya. Sehingga kalau waktu puasa kalau bicara jangan dekat-dekat atau pakai tutup dan lain-lain. Semua saya katakan semua orang yang berpuasa pasti bau mulutnya, nafasnya tidak enak, sehingga perlu jaga diri untuk tidak mengganggu yang lain. Demikian mudah-mudahan manfaat dan semoga semua bisa siwakan. Siwak sekarang bisa didapatkan di mana-mana. Tidak harus di kota suci Mekah Madinah, di toko-toko kita banyak sekali. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.